sedih. Mau Facebook sedih, mesra. Iya. Bilo tayangan itu kan. Hah? Bilo mulai tayangan. Yang mana tuh? Tadi start ada di Selaut, di Surau ya. Bilo mulai itu. Setelah diedit baru. Oh sedang dia. Insyaallah siapa punya temanya. Tema motor tak. Ayo insyaallah. Oh, jadi ada tayang ya? Kalau lampe video. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan di antara karunia-karunia Allah yang besar adalah nikmat dari amal soleh, yang juga sekaligus sebagai sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, "Man 'amila shalihan," siapa saja yang beramal soleh. Tapi tentu soleh Bapak Ibu standarnya adalah agama. Jadi kalau kita membaca setiap kalimat amanu wa 'amilus shalihat, maka baik bahasa kita, soleh bahasa agama itu ada standar agama. Jadi elo, ranca, iko adalah kategorinya positif kalau bahasa yang lain, maka dia standarnya agama. Supaya kita tidak salah-salah dalam memandang sesuatu yang baik. Karena baik dalam pandangan manusia belum tentu baik dalam pandangan Allah. Dan baiknya pandangan manusia Bapak Ibu dia bersifat relatif. Standar baik kita itu tidak sama. Saya misalnya Bapak Ibu, kalau sebagian orang misalnya dia berjalan di depan, mungkin sebagian akan menilai kalau orang menunduk-nunduk dalam pandangan sebagian adalah baik. Kalau nyok menunduk. Tapi dalam pandangan agama Bapak Ibu dia dianggap tidak baik. Karena al-hudu wal hana lillah. Menunduk-nundukkan badan, merukuk-rukukkan badan hanya untuk Allah. Maka kalau bersalam Bapak Ibu bersalam. Tidak perlu gitu nunduk. Makanya sebagian orang masyayikh di Timur Tengah kalau bersalaman dengan sebagian orang kita berheran-heran, banyak awak nunduk kalau bersalam. Intinya apa? Standarnya berbeda. Tapi bagi yang tidak paham, Bapak Ibu, kita tidak menunduk, katanya kita tidak hormat. Itu bukan tidak hormat, itu hormat. Salam itu kan penghormatan. Membaca salam itu kan penghormatan. Wa iza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsaniha aw misliha. Kata Allah, kalau kalian diberikan penghormatan, jawab yang lebih baik atau minimal sama. Nah, intinya bahwa kebaikan dalam pandangan manusia itu berbeda. Dia standar kepada siapa? Kepada standar syariat. Lalu dia melakukan amal soleh.
laki-laki, perempuan beramal soleh dan dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan hidupkan dia dengan hidup yang baik. Makanya berimannya bahwa tidak boleh orang yang seorang wanita ini tidak boleh kamu ngaku ju, tidak boleh begitu. Jangan sampai ada kita tidak tentu kamu ngaku ju, tidak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi kebahagiaan hidup. Jika bapak pagi-pagi dan tak tentu kamu ngaku ju, itu dah berbahaya nih bapak. Kalau ibu tidak tahu lagi mau ngapain mengisi hari, berbahaya. Kenapa? Karena orang tidak tahu mengisi hari ini sudah hilang sebagian kebahagiaannya. Dan amal soleh dan Islam itu banyak, bervariasi. Ada ibadah badan, ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah harta. Ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mubah sifatnya, tapi dia bisa menjadi kebaikan. Mungkin bapak hanya olahraga ringan pagi-pagi, kebaikan. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Ada mungkin ibu-ibu hanya mengayunkan sapunya, kebaikan. Membersihkan rumah dan halaman. Tapi intinya bahwa kalau kita melakukan amal soleh, insya Allah kita akan bahagia. Salam salam baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah hal yang menjelaskan Islam. Dan semua dalam Islam itu Bapak Ibu sudah lengkap. Makanya kalau kita lihat fondasi Islam dan apa yang ada dalam Islam, dia sudah lengkap. Sehingga Bapak Ibu dia tidak perlu lagi ditambah dengan yang lain. Sudah lengkap dia di dalam. Misal, kalau dalam bab akidah bisa Bapak, kita tidak butuh nama dengan teori Yunani, falsafah Yunani, logika Yunani misalnya. Karena ketika orang memakai ini dalam bab akidah, bahkan dia menimbulkan keburukan pada sisi hasil. Sehingga semuanya Bapak Ibu nyatu logika Yunani saja. Padahal Islam, akidah Islam dia sudah punya fondasi, sudah ada wahyunya. Makanya sebagian Bapak Ibu terkadang akal mereka bisa mengalahkan wahyu. Kalau cocok akalnya dia wahyu yang tukar. Enggak cocok akal dengan wahyu yang dia preteli. Itu kan bahayanya begitu. Kapan kita ulas dahulu. Sebagian Bapak Ibu menolak misalnya keberadaan Allah di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa ila sama'. Kan begitu banyak ayatnya. Hadisnya juga banyak. Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab judulnya Al-'Ulu lil 'Aliyyil Ghaffar, tentang sifat Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu kenapa sebagian menolak itu? Karena kesimpulannya dia tidak cocok dengan akalnya. Karena dia punya kaedah-kaedah akal Bapak Ibu. Kalau Allah berada di langit, maka Allah itu dia membutuhkan tempat. Kalau Allah butuh kepada tempat, berarti Allah butuh kepada makhluk. Itu gajinya. Kalau Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah itu adalah sama dengan makhluk. Kata ada kita temukan Bapak Ibu. Ini ada dari mana dapatkan logika? Karena kadang-kadang dia memakaikan itu logika sama seperti logika kehidupan. Misal, kalau kita masuk rumah, lalu kita kunci, kita keluar. Masuk kita sekali lagi, berserak-serak rumah. Logikanya baik juga, menandakan ada orang yang masuk ke dalam rumah. Berarti rumah ditinggalkan rapi, lalu rumah kita masuk berantakan. Kesimpulannya apa? Ada orang lain masuk ke dalam
atau ada hewan yang masuk ke dalam, itu kan logika. Itu dalam logika ada masalah Bapak Ibu. Tapi ketika logika itu dia gunakan untuk mengalahkan wahyu yang banyak Allah katakan Allah berada di langit, Allah beristiwa di atas aras, dia pakai logika, ujung-ujungnya apa? Dia katakan tidak mungkin Allah berada di atas. Lalu kesimpulannya macam-macam, Allah di mana-mana. Ada lagi kesimpulannya Allah tidak bertempat. Ada lagi jangan ditanya apa kalau di depan, apakah di belakang, apakah di atas, apa juga jangan ditanya. Macam-macam kesimpulannya. Coba kalau kita ambil satu kesimpulan, Allah berada di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, Bapak Ibu, ini mungkin kalau di sini. Lalu ini kalau kita lemparkan, gimana kira-kira? Kok Allah sih kok? Kan sesuatu tidak mungkin. Lalu kita tanya, Anda tahu dengan WC? Tahu. Mungkinkah Allah di WC? Bisa dijawab Bapak. Apakah Anda mengenal namanya babi? Mungkinkah ada Allah dalam perut babi? Tapi itu memang Bapak Ibu sebagian membuat dia menyimpang dari sisi akidah. Karena ada seseorang yang dulu pernah ditanya ketika orang menyembah salib. Jawabnya Bapak Ibu persis dengan apa yang kita ulas. Apa dia jawab? Itu menyesatkan. Apa dia katakan? Kalau yang disembah adalah Allah yang berada di dalam benda salib, masuk surga sih. Bayur. Kalau Allah berada, tapi kalau dia sembah salibnya, masuk neraka. Kalau dia sembah Allah yang berada dalam salib, saya Bapak Ibu diputar-putarnya kawan. Mana ada seperti itu logikanya? Logika begitu. Berarti kesimpulannya nanti Bapak Ibu, apapun yang disembah oleh orang kalau dia menyembah meyakini Allah dalam itu, berarti dia adalah lama-lama tu, tak tahu dia capek tapi dia hilang sevideo. Baik, artinya apa Bapak Ibu? Dalam kita beragama ini semuanya sudah ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak perlu dari sisi akidah, tidak perlu kita tambah mungkin dengan logika Yunani, filsafat Yunani segala macamnya sudah ada. Kenapa? Dia adalah wahyu dan itulah yang tertinggi dari sumber syariat. Baik, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung dari ulasan kita pada 2 pekan yang lalu dari bahasan surat apa itu? Ad-Duha. Ya. Kita masuk pada bahasan surat Ad-Duha. Dan ini surat-surat merupakan surat-surat yang semestinya memang kita pahami maknanya. Sebagaimana kita ulas mungkin di muqaddimah dulu bahwa salah satu yang menjadikan kita bisa lebih khusyuk dalam salat, kita memahami apa yang kita baca. Dan tentu termasuk surat-surat atau ayat-ayat yang kita baca di dalam salat. Dan terlebih lagi surat-surat yang mungkin bagi kita itu populer atau familiar, atau itu dan kata juga baca, atau memang itu yang apa. Maka sebuah kemestian kita untuk mempelajari yang minimal setengah juz 30 atau 1 juz 30 tambah dengan ayat-ayat pilihan yang barangkali sering kita baca. Karena itu akan menambah kekhusyukan di dalam kita melakukan ibadah as-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wad-duha, demi waktu duha. Dan waktu duha ini Bapak Ibu adalah waktu dari bentang waktu siang yang paling efektif untuk bekerja. Kalau di ibadah, kapan waktu yang paling afdal? Di siang hari Pak. Untuk ibadah, yang paling afdal ibadah waktu siang adalah subuh. Ada hadiahnya Pak. Kalau kita ulas dahulu, bentang hari dalam Islam ada siang, ada malam. Siang dan malam dipisahkan dengan apa?
waktu sholat. Masuk maghrib berarti malam sudah masuk. Malam itu ada awal malam, ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam. Nah, begitu kalau malam pembagiannya, atau setengah malam pertama, setengah kedua. Tapi yang paling masyhur adalah sepertiga sisa dari malam terakhir. Itu waktu yang paling afdal. Kalau siang, walaupun dakwah nak namanya siang, tapi dia tetap siang itu Bapak. Dari subuh sampai sebelum azan maghrib semua adalah namanya siang. Nanti siang itu ada subuh, ada duha, ada tengah siang, ada menjelang sore, ada sore, ada penghujung siang atau penghujung sore. Itu semuanya siang. Yang Allah katakan wal laili satu demi malam, wan nahari dan demi siang, dikatakan ulas di dalam bahasanya tentang surat Al-Lail. Maka waktu duha Bapak Ibu, dia kan bentang waktu siang, tapi dia merupakan bentang waktu siang yang paling efektif untuk bekerja. Dia paling efektif untuk bekerja. Maka dari bentang waktu siang itu, yang dia merupakan bentang waktu yang panjang, Allah syariatkan namanya salat sunnah duha. Kalau malam, dari bentang waktu isya sampai subuh kan panjang, disunahkan salat tahajud, salat malam. Begitu Allah menjadikan dua bentang waktu yang panjang untuk kita beramal soleh. Tadi kita ulas di mukadimah. Karena ini dua bentang waktu, antara subuh dengan zuhur yang panjang, antara isya dengan subuh yang panjang, dua-duanya Allah syariatkan salat sunnah keduanya. Yang di waktu siang namanya salat sunnah duha. Nah, saya akan coba bacakan Bapak Ibu beberapa hadis-hadis Nabi tentang keutamaan salat sunnah duha dulu. Jadi ini waktunya adalah waktu yang paling efektif bekerja. Lalu Allah syariatkan di tengah-tengah waktu itu atau di bentang waktu itu namanya salat sunnah duha. Coba kita lihat. Di antaranya riwayat Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yasbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Seharusnya Bapak Ibu, setiap hari dari jemari-jemari kita ini ada sedekah. Tapi sedekah itu dia tidak mesti berbentuk uang. Kata Nabi, fa kullu tasbihatin sadaqah. Baca subhanallah sedekah. Baca alhamdulillah sedekah. La ilaha illallah sedekah. Setiap kita baca Allahu Akbar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Lalu wa tujzi'u min zalika rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Sedekah yang banyak dari Bapak Ibu itu bisa dilengkapi atau seimbang dengan 2 rakaat duha. Jadi 2 rakaat duha itu Bapak Ibu dia seimbang dengan sedekah yang banyak, kayak begitu. Atau dalam hadis lain kata Nabi, fil insani 360 mufassalah. Kita ini kata Nabi Bapak Ibu 360 dari sendi-sendi, luas-luas dia. Dan seharusnya setiap sendi-sendi ini Bapak Ibu kita sedekah. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mifsal bisadaqatin. Kata sahabat Bapak Ibu, wa may yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Kira-kira siapa yang mampu? Kalau orang punya uang yang banyak, mungkin dia mampu. Setiap hari dia bersedekah 360.000 misalnya setiap hari. Tapi kata sahabat, siapa yang mampu? Mungkin dia sedikit yang mampu. Kata Nabi alaihissalam, sedekah itu tidak mesti dengan uang. Kata Nabi, menguburkan kotoran yang ada di masjid sedekah atau membuang kotoran, atau kotoran yang dia buang dari jalan sedekah juga. Fa'il lam tajid, kalau dia tidak mampu, tidak dapati 2 yang tadi misalnya, kan itu kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, fara'atat duha tujzi'u. 360 kewajiban itu atau kemestian itu bisa tergantikan dengan apa? 2 rakaat salat sunnah duha.
Jadi Bapak Ibu, sebagai evaluasi bagi kita, apalagi kita yang tidak punya kesibukan yang padat dalam rentang waktu subuh dengan zuhur. 2 rakaat. Rakaat itu berapa menit itu? Bisa 1 jam? Setengah jam? 5 menit? Oh, 5 menit. 3 menit berwudu, 5 menit sholat. Tidak lama-lama. Nah, tapi ini Bapak Ibu butuh kepada apa? Tentu butuh kepada kekuatan iman. Dalam hadis yang kata Nabi, qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam la tu'jiz an 4 raka'at min awwalin nahari akfika akhirah. Kata Allah dalam hadis qudsi, Bapak Ibu, wahai anak Adam, jangan kita sampai lemah hanya solat sunnah 4 rakaat di waktu awal siang. Jangan kita sampai tidak mampu, sesibuk apapun kita, ya minimal 2. Nah, lihat Bapak Ibu, kebaikannya apa? Kebaikannya kata Nabi, kata Allah dalam diskusi ini, akfika akhirahu. Allah akan cukupkan bagi kita segala kebutuhan kita sampai sore. Makanya sebagian para motivator menjadikan sholat duha ini Bapak Ibu sebagai sholat pembuka rezeki. Tapi dia memang begitu. Kan bab hal-hal yang membuka rezeki itu kan banyak. Dulu kita pernah baca tentang istighfar atau tentang silaturahim juga membuka rezeki. Nah, ini tentang apa? Atau tentang doa ketika keluar rumah juga membuka rezeki. Salat sunat duha juga. Salat sunat duha juga. Kata Nabi dalam hadis qudsi, kata Allah, akfika akhirah, sampai sore Bapak Ibu kita sudah tercukupkan. Rezekinya sudah, kesehatannya sudah, kebaikannya sudah, kekuatannya sudah, waktunya sudah, lengkap semuanya. Allah mencukupkan. Karena bisa jadi orang Bapak Ibu dia hidup bekerja, waktu tidak cukup, mungkin rezeki tidak cukup, mungkin kemampuan tidak cukup, banyak tidak cukup. Makanya kalau misalnya orang bekerja keras Bapak Ibu, sangat dianjurkan dia sholat sunat duha supaya dia kuat. Ya kan memberikan kekuatan siapa? Allah. Allah ikhrajo balik mana Ustaz? Obatnya sholat sunat duha. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan obat kuat. Mungkin dia minum suplemen misalnya. Ini jauh lebih baik. Bukan hanya masalah kekuatan badan yang Allah kuatkan, kekuatan rezeki, kecukupan rezeki, kecukupan kesehatan, kecukupan waktu, keberkahan waktu dan seterusnya. Ini diantara dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dari sholat sunat duha. Dalam hadis yang kata Nabi, salatul awwabi idza ramadatil fisal. Dia disebut juga Bapak Ibu sholat sunnah awwabi. Sholat sunnah awwabi. Sholat sunnah orang yang banyak bertobat. Karena ini bentang waktu yang tadi kita ulas, bentang waktu sibuk namanya. Bekerja, melanjutkan pekerjaan. Lalu di tengah-tengah kesibukan dia bisa sholat sunnah duha. Apalagi Bapak Ibu yang tidak lagi punya kesibukan. Maka sesuatu yang sangat memprihatinkan, kita tidak bisa melakukan sholat sunnah duha. Terakhir, kata Nabi dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalathi la ad'uhunna hatta amut." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berwasiat. Lalu kata Abu Hurairah, saya tidak pernah tinggalkan itu wasiat. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Namanya puasa apa? Ayyamul bid. Puasa 3 hari tengah bulan Bapak Ibu, kesimpulannya sebagaimana disebut oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani, dia bisa 2 model. Ada yang memang modelnya di pertengahan bulan 13, 14, 15. Ini kan menuju kepada purnama, 13 sebelum 14 lalu 15. Ada memang 3 hari di hari apa saja. Karena lafaznya umum, 3 hari di setiap bulan.
Wa salatul duha, dan salat sunat duha. Wa naumin ala witrin, dan tidur dalam kondisi sudah melakukan salat sunat witir. Dan ini juga Bapak Ibu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian orang. Apa itu? Salat sunat witir. Dan tidak rumit-rumit. Tidak perlu 50 menit, 30, mungkin 2 menit, 1 menit. Tidak bisa 3 beberapa rakaat. Ini Bapak Ibu seiring dengan kita menjaga apa? Wudu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahiru hazil ajsad taharakumullah. Pernah kita baca hadisnya. Kata Nabi, kalian sucikanlah diri kalian, Allah akan sucikan diri kalian. Lalu kalau orang mau pergi tidur, kata Nabi, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Dia berwuduklah seperti orang mau salat. Kebaikannya bagaimana? Arsalallahu lahu malaikatan yahfazunahu hatta yusbih. Allah kirimkan malaikat yang menjaganya sampai waktu subuh. Kita tidur itu kan tidak tahu Bapak Ibu. Mungkin ada tikus yang mau menggigit hidung kita. Atau ada apa nama sipasan? Ya. Nah, mungkin ada lipan atau sipasan yang ingin menggigit kaki kita, tidak tahu. Artinya tidak mampu kita untuk memastikan kita terhindar, walaupun rumah kita mewah. Itu baru kejahatan yang tampak, apalagi kejahatan yang tidak tampak, mungkin sihir, mungkin apa segala macam. Maka dengan berwudu, maka dia akan menjadikan kita Allah jaga dengan malaikat yang Allah kirimkan. Baik. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa duha, demi waktu duha. Dan di situ ada salat sunat duha. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah berlalu. Tadi berbicara tentang siang, waktu yang paling afdal untuk bekerja, waktu duha, ada salat sunat duha. Lanjut berbicara tentang malam. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu apa? Ibarat pakaian orang masuk ke rumahnya. Dan ini juga terkhusus Bapak-bapak, di antara dalil bahwa tidak dianjurkannya kita bergadang malam-malam, apalagi di luar rumah. Ini saya ngomong kepada sebagian kita yang suka nongkrong-nongkrong lama-lama di lopau, duduk di lopau sampai terkantuk-kantuk atau kolok-kolok atau tutup yang baru pulang. Ini tidak sesuatu kebiasaan yang baik dalam Islam. Bukan sesuatu yang baik di dalam Islam. Kalau kita duduk sebentar kan ada masalah. Tapi kalau lama-lama terkantuk atau pulang, kenapa? Ini malam Bapak Ibu waktunya kita berada di mana? Di rumah. Jika kita ulas dalam surat An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa, malam untuk kita berada di rumah. Dan di sisi lain Bapak-bapak, malam itu bagi kita untuk menjadi anak-anak, menjadi istri. Nah, itu tanyalah anak yang sekolah, yang sholatnya, yang bermainnya, yang istrinya tadi pergi ke pasar, tadi masak apa, tadi aktivitas apa. Waktunya di malam hari. Waktunya di malam hari. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal laili idza saja, dan malam apabila telah berlalu. Ini memberikan isyarat kepada penghujung malam dan juga di awal siang. Penghujung malam tadi apa? Sepertiga malam terakhir. Awal siang adalah waktu subuh yang Nabi alaihi wasallam katakan, burika ummati fi bukuriha. Waktu subuh, waktu ini berkahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh, bacaan Al-Quran di waktu subuh, dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka, tidaklah Rabb engkau meninggalkan engkau.
Wa ma qala, dan juga tidak marah. Ini ayat Bapak Ibu adalah bentuk perlindungan Allah kepada Nabi. Dulu kan pernah kita baca ketika orang kafir Quraisy mengatakan Nabi sudah punah, Muhammad abtar, apa Allah katakan? Inna syani'aka wal abtar. Itu perlindungan Allah kepada Nabi. Ketika paman Nabi mengatakan tabbat yada, ketika paman Nabi mengatakan tabbat laka sa'iral yaum, dia angkat tangannya tinggi Bapak Ibu, tunjuk Nabi, nyegak-egak Nabi. Lalu dia katakan, celakalah engkau wahai Muhammad. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu perlindungan Allah kepada Nabi. Ini Bapak Ibu, perlindungan Allah kepada Nabi dari kejahatan mulut istri pamannya. Jadi ketika tertahan wahyu berapa waktu, dan riwayat lain ketika Nabi tidak terbangun salat malam berapa waktu, apa kata istri Abu Lahab? Kata dia, Bapak Ibu, syaitan Muhammad dah tiba-tiba ni. Inilah ditinggal dia syaitan. Kata siapa? Kata istrinya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya. Berarti kata itiknya. Kenapa dia tahu Nabi tidak salat malam? Karena dia berada di keluarga itu. Dan keluarga besar Nabi, istri pamannya. Coba kita baca. Dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jundub ibn Sufyan, Ishtaka Rasulullah falam yakum lailataini aw thalatha. Suatu ketika Bapak Ibu Nabi, dia pernah bercerita, dia tidak terbangun malam, 2 atau 3 malam. Makanya salat malam itu, bangun malam itu Bapak Ibu adalah karunia yang Allah berikan. Dan dia butuh kepada latihan. Baik. Faja'atin mura'atun, datang seorang wanita Bapak Ibu, dan lain adalah istrinya Abu Lahab, istrinya paman Nabi. Apa katanya? Inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Katanya, aku mudah-mudahan engkau telah ditinggalkan oleh syaitan engkau. Lihat Bapak Ibu, bahasa yang sangat jahat sekali. Bahasa sangat jahat. Kalau bahasa orang Bapak Ibu, sebenarnya padih kalimat. Masa Allah dikatakannya setan? Ini setan Anda gak datang-datang lagi. Anda ditinggalkan setan Anda. Lalu lam arahu qurbuka mundu lailataini aw thalatha. Ini 3 malam, 2 malam Anda gak bangun-bangun ke salat malam, ini sudah mulai ditinggalkan ya. Anda sudah mulai dimarahi. Maka Allah turunkan firman Allah, fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Nabi dan tidak juga marah kepada Nabi alaihi wasallam. Tapi itu bagian dari apa? Pendidikan. Ada hikmahnya. Makanya Bapak Ibu ada namanya wahyu yang tertahan, artinya terberhentinya berapa waktu wahyu. Ada memang Nabi tidak bangun berapa malam, pendidikan bagi Nabi dan bagi umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah meninggalkan Nabi dan tidak marah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi Bapak Ibu, kata Allah kepada Nabi, dan akhirat jauh lebih baik bagi engkau dibandingkan dunia. Ini Bapak rahmatullah adalah kaidah yang perlu kita pegang baik-baik. Akhirat jauh lebih baik dibandingkan apa? Dunia. Supaya jangan ada orang Bapak Ibu, dia dari sisi dunia itu maunya 9,5, kau dapat dunia 10. Tapi tiba akhirat, sebagian orang ya sekedarnya saja. Ada yang sholatnya sekedar, ada baca Qur'annya sekedar, ada yang puasanya sekedar saja. Kok lah, kok lah jadi benda doa. Tapi kalau dunia Bapak Ibu berbacu-bacu. Allah katakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Bapak Ibu lihat kalimat lam yang pertama, itu namanya lam taukid. Dan sungguh benar-benar akhirat jauh lebih baik bagi kau dibandingkan apa? Dunia. Karena sudah pernah kita bahas, dunia ini bapak-bapak, inilah dunia. Dunia ini ibu-ibu, inilah dunia. Apa yang kita makan, dia akan jadi apa? Masuk ke perut. Nanti yang gizi-gizinya diambil tubuh, sisanya dibuang. Sampai di mana enaknya kerongkongan? Apa yang kita pakai akan lama-lama lapuk dan habis. Dunia. Lalu kita memiliki apapun di dunia ini Bapak Ibu, semuanya terbatas. Kita punya rezeki yang banyak, punya makanan yang banyak, tetap makan berapa kali sehari? 3 kali. Tidak bisa lebih. Tidak bisa lebih. Maka lihat bahwa dalam dunia makanan, dari orang bikin makanan mewah, ujung-ujungnya apa? Masakan kampung. Ada di Bangka. Kenapa? Bosan. Dulu kan pernah saya ulas. Sehari ini Bapak Ibu tidak lagi merasakan enaknya makan ayam seperti waktu saya kecil. Waktu kecil Bapak makan ayam itu sebenarnya lemak. Kalau sudah masak rendang ayam, kita mau makan bu, kecerang gaya, pasabah ya nak. Besok pagi makan, sudah tuangku makan baru makan. Kepanjangan mari itu. Zaman dulu, walaupun kan tidak mesti begitu sebenarnya, tapi mungkin penghormatan sebagian kepada tuan guru zaman dulu kadang-kadang ada sisi berlebih, sampai makan pun tidak boleh dulu pada tuan guru. Baik, tapi di zaman itu ibu, kita makan gulai ayam, goreng ayam, masya Allah enak sekali. Sampai ayam sakit pun enak, ya pak? Ayam sakit loh mak dulu. Kalau betul-betul, kalau koruh-koruh ayam, masya Allah makan ayam. Sakit-sakit belum ada flu burung waktu itu, belum ada. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita dulu jarang makan ayam, enak. Tapi ketika sudah sering makan ayam, tidak begitu enak lagi. Nah, sehingga ini Bapak Ibu yang ada kurang olahannya, macam-macam olahannya. Macam-macam namanya, dan arah-arah, dan geprek, dan kecap, apa segala macam. Itu ya ayamnya. Baik, intinya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala pada bahasa kita bahwa dunia dia begitu, bosan, terbatas. Kita punya rumah yang luas, tidur di mana? Satu kamar. Punya pakaian yang banyak, berapa setel kita pakai sekali pakai? Satu setel. Sehari mungkin 2 atau 3. Itulah dunia. Nah, makanya Allah katakan Bapak Ibu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kata Allah, dia jauh lebih baik dibandingkan apa? Dunia. Walaupun bukan maknanya dunia kita tinggalkan, tidak. Tetapi jangan menjadi prioritas utama. Saya kenal beberapa orang Bapak Ibu, dalam kepalanya memang dunia saja. Sampai saya katakan sambil bercanda, udah aku kalau 2 hari sampai 8 jam sehari habis bisnis di kepala udah. Apa dia katakan? Nah, ini mau diteruskan. Kenapa? Dan kepalanya Bapak bisnis itu. Apa namanya? Sifat orang bisnis. Ya lalu macam HP bisnis. Mau tidur bisnis. Pokoknya selagi menjalan di matunya bisnis. Tapi tentu kita nasihatkan supaya tidak lupa dengan akhirat. Tapi kalau ditambah waktu sehari Bapak Ibu itu je. Baik. Nah, tapi intinya bahwa kehidupan kita ini, maka dunia adalah sebagai wasilah. Tujuannya adalah akhirat. Sudah azan? Belum. Yang belum isi azannya apa? Lanjut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini masih sambungan Bapak Ibu dari bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi hal-hal yang menjadi kebaikan bagi Nabi. Sudah azan, saya tambah setengah menit.
Ini namanya pemberian. Itu sudah pernah kita ulas dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Pemberian Allah kepada Nabi. Telaga Al-Kautsar khusus bagi Nabi. Banyak pemberian lain. Di antaranya hadis Nabi yang pernah kita baca juga dahulu. Apa kata Nabi? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nabi Bapak Ibu diberikan 5 keistimewaan. Walaupun banyak yang lain, di antaranya 5 di antaranya. Yang pertama kata Nabi, saya dimenangkan dalam peperangan sebulan perjalanan Bapak Ibu, tetapi khusus sekali mandangan pasukan Nabi saja dalam sebulan perjalanan dapat musuh. Lalu masjid dijadikan oleh Allah, tanah dijadikan oleh Allah untuk umat Nabi, bisa untuk tempat sholat, bisa untuk bersuci, tayamum. Lalu yang ketiga, kapan saja dari umatku mendapati waktu sholat dan dia ada uzur sholat, mungkin tidur, mungkin lupa, dan yang lainnya. Dan yang keempat, dihalalkannya ghanimah, harta rampasan perang. Dan yang terakhir, wa'titu syafa'ah, dan diberikan kepada saya syafaat. Kita azan sejenak, kita sambung sesudah azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي الله أكبر الله أكبر لا
Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sambung sejenak sebelum kita mendirikan sholat Isya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat khairun, lebih baik. Jadi maknanya Bapak Ibu, dunia itu ada kebaikannya karena dia merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Tapi tentu akhirat jadi lebih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kata Allah, lam itu di awal namanya lam taukid, lam penekanan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau al-ata, pemberian, dan menghalangi pemberian. Dia bagian dari apa? Rububiyahnya Allah. Ini Bapak Ibu, kaidah dalam akidah bahwa yang memberi dan yang menghalangi pemberian kepada hamba siapa? Allah. Itu yang kita baca doa dalam zikir selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian bagi orang yang akan Allah beri, dari hidayah, dari rezeki, dari taufik, dari kebaikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi orang yang Allah halangi bagi. Karena yang memberi dan menghalangi pemberian adalah Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan beliau, Bapak Ibu, alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fa atma'anna qalbi. Katanya, saya yakin dan saya mengetahui bahwasanya rezeki saya tidak akan ada orang akan mengambil. Fa atma'anna qalbi, maka tenanglah hati saya. Saya kalimat ini Bapak Ibu, saya punya kisah. Di kalimat Imam Hasan Al-Basri ini tentang pemberian ini, saya punya kisah. Makanya saya hafal kalimatnya. Jadi dulu waktu di Mesir, jadi para petugas haji itu Bapak Ibu, dari mahasiswa itu kita diundi. Dari 400 orang yang dipilih berapa? 8. Undian namanya temus. Kepada bapak pergi haji, ketemu mahasiswa, itu namanya temus, tenaga musim haji atau tenaga energik musim haji. Tapi kan mahasiswa itu kan banyak. Mahasiswa itu mungkin ada 7.000, ada berapa ribu, nanti yang pergi berapa? Agak 100. Mahasiswa Minang itu waktu itu ada sekitar 400 sekian, yang akan berangkat berapa? 8. Karena semenjak 2009 dulu tidak boleh lagi haji bebas dari Mesir. Sebelumnya boleh. Setelah di atas 2009 tidak boleh. Maka bisa saja orang kuliah hari ini di Mesir tidak boleh haji, mungkin. Kecuali pada Madinah beda, pada Saudi beda. Lalu saya berangkat Bapak Ibu dari sebuah kota yang Dumyat. Itu kota saya kuliah di situ. Jaraknya dari Mesir mungkin dari Kairo mungkin sekitar 5 jam, 4 jam dari sini ke Padang kira-kira. Untuk apa? Pergi ke Kairo, undian. Undian buat dapat atau tak? Sudah selesai satu itu. Lalu di perjalanan Bapak Ibu, sopirnya memutarkan ceramah, isinya itu. Sopirnya ini, karena tahu sopir mobil di Mesir itu Bapak Ibu, kalau dia tidak putar Al-Quran atau putarnya apa? Kajian. Kalau sopir-sopir itu gitu, ada putarnya apa? Skip kepada wajah. Kadang-kadang polisi bertelanjang mungkin nanti diputar YouTube, atau suaranya duduk masuk ke tangga dan itu mana. Nah, itu kalau sebagian mobil-mobil angkutan umum. Lalu Bapak Ibu dari mulai duduk di mobil sampai di Kairo 4 jam dia putar itu terus. Jadi mungkin kayak flash disk atau apa, kan belum zaman secanggih sekarang. Jadi salah satu isi ceramahnya apa? Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fa atma'anna qalbi.
Saya berpikir Bapak Ibu, ini kalau rezeki saya dapat, kalau tidak rezeki karena kalau kita tidak dapat ya sudah pulang, berarti nggak bisa kita haji. Karena dia hajinya mahal bersama dengan haji di sini. Walhasil Bapak Ibu ketika undian keluar nama. Nah, itu 2011 saya berangkat tenaga musim haji. Ketika keluar nama, saya ingat yang perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fa'atma'anna qalbi. Saya tahu kata Al-Imam Hasan Al-Basri bahwasanya rezeki saya itu tidak akan ada mengambil. Asal rezeki kita tidak ada mengambil. Kata ulama yang lain, kalaulah itu rezeki kita walaupun di ujung bumi sana, dia akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak punya uang, laki bodi mulai, dia bisa mau kisah dalam perut keluar lagi bawa muntah. Nanti bola balik ada. Keluarnya ini. Kenapa? Tidak rezeki kita. Nah, dan rezeki itu Bapak Ibu siapa mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Balik pada bahasa kita. Maka kata Allah kepada Nabi, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Maka kata Allah, Allah akan berikan kepada engkau wahai Nabi dan engkau akan ridha. Ada tadi hadis yang kita bacakan, ada tentang Al-Kautsar, ada juga berapa pemberian Allah kepada Nabi, ada telaga. Kemudian ada juga tentang Al-Maqam Al-Mahmudah, syahadah kepada umatnya dan umat menjadi syahadah bagi umat-umatnya dan seterusnya. Itu diantara bentuk dari pemberian Allah kepada Nabi. Termasuk kita baca dalam surat Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak, juga bentuk pemberian Allah kepada Nabi. Ada dalam surat yang kita nanti akan kita baca, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Yang lain Bapak Ibu haram, tidak boleh. Berperang tidak boleh. Nabi halal. Nanti kita ulas. Yang terakhir Bapak Ibu rahmat Allah, kita ulas 2-3 menit sebelum kita tutup. Kata Allah, wa alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kata Allah, Allah mendapati engkau seperti anak yatim, maka Allah yang memelihara. Ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi yang dipelihara oleh siapa? Siapa yang mengasuh Nabi? Ibu susunya siapa? Ibunda Halimah. Selesai Ibunda Halimah, ibu kandungnya 2 tahun. Selesai itu kakeknya 2 tahun. Selesai kakeknya paman. Fa'awa, Allah berikan kepada Nabi orang yang mengasuhnya dan semuanya orang sayang kepada Nabi. Kenapa? Dia yatim. Nabi adalah yang yatim. Dan di balik itu Bapak Ibu sebenarnya kita ulas dahulu bahwa kewajiban kita adalah memuliakan anak yang yatim. Semoga yang memperhatikan di Facebook kita ngeselah tentang apa? Tata kelola harta anak yatim. Karena mengelola harta anak yatim Bapak Ibu bukan hanya mengelola uang, tapi mengelola semuanya. Bapak kalau punya anak yang dikelola uangnya atau anaknya. Kalau Bapak punya anak, nan kitului pitih balanjonya saja atau sadonya? Semuanya. Bajunya, sekolahnya, mengajinya, sakitnya kita urus, semua kita urus. Anak kita. Kan bukan hanya jualnya belanja, balanya kan bukan itu saja. Anak yatim begitu Pak. Yang kita urus bukanlah sekedar belanjanya saja, tapi yang kita urus adalah semuanya. Dimana kamu ngaji, dari pandainya sholat, dari ngertinya nanti aulat, kok sakitnya Pak, semuanya itu disebut dengan kafil yatim. Makanya kafil yatim ini Bapak Ibu karena dia balik kerjanya berat, tapi pahalanya kalau kita punya anak kandung kita urus Bapak Ibu, tidak ada jaminan begini. Kita kasuh anak
Bagi makan, bagi peti belanja, belian baju, diajarnya, sekolahnya, mengaji segala macam. Tidak ada jaminan begini kita dengan Nabi di surga. Anak kandung apa? Tapi kalau anak yatim apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah. Masya Allah. Bahasa Kubangnya apa itu Pak? Konco, konti. Dekat dengan Nabi. Siapa yang kita urus? Anak yatim? Tidak awak apa kandungnya, mungkin tidak le mamanya, tidak le pamannya. Siapa kita? Kaum muslimin. Tapi kalau kita urus, beri di surga. Tapi kalau kita tidak urus baik-baik Bapak Ibu, Allah sudah ingatkan, ini bahayanya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara. Orang memakan harta anak yatim sama makan apa? Bara. Kebanyakan orang Bapak Ibu, sejauh yang saya lihat, tidak memakan. Yang terkadang terjadi menyalahgunakan. Pinjam untuk bangun masjid sebentar, pinjam untuk bangun WC sebentar, pinjam untuk beli jalan sebentar. Tak boleh. Itu dana yatim. Nyuruh. Atau yang terjadi Bapak Ibu menahan. Sampai kapan dia tahan? Ramadan. Bersabar ya nak. Ya bulan puasa kami bagi sana. Ya kini kita. Itu lagi bulan puasa. Dia kamu nak? Tak mungkin Bapak Ibu. Maka di sebagian tempat Bapak Ibu, kalau datang anak yatim ke masjid, apa wala meninggal anak yatim dia ada peti yatim juga. Olah ini nak bersabar banyak peti yatim juga. Dia bersabar nampak dalam bulan puasa wisu Saya ingat Bapak. Itu jawabannya. Kalau bulan puasa apa undang makan bersama. Apa lagi yang plot besok? Tapi gini lu bisa nak. Padahal dia bukan siapa itu Pak? Yatim. Kok piti kantongnya, ini kecil macam itu loh. Mungkin apa sedekah dalam puasa jadi je lah. Piti kantongnya, ini uangnya uang yatim. Baik, itu Bapak Ibu renungan bagi kita semua. Karena ini kan media sosial, supaya di media sosial juga membaca bahwa ini merupakan kewajiban kita fardu kifayah. Kalau kita tunaikan, yang menunaikannya baik, semua kita lepas dari dosa. Kalau yang menunaikannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kita ada dosa. Begitu bahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah dan taufik dan memberikan pada kita kebaikan-kebaikan. Saya kan. Ada kan terkait kajian pembahasan doa, jadi kan ada doa di buku itu Allahumma inna doa itu apa saja itu? Sejauh yang saya ketahui Bapak Ibu tidak sahih dalilnya. Tapi mungkin secara makna dia tidak bermasalah. Sebagaimana juga di sebagian buku disebutkan kalau kita sunnah duha baca ini ayat Wasyamsi wa duhaha wa duha wa laili idza saja. Nanti selesai salat apa kita baca? Inna duha wal baha dan seterusnya. Maka ini tidak sahih hadis tentang doa ini, walaupun secara makna mungkin ada masalah. Nanti kita baca kapan saja, sah-sah saja. Cuman menjadikan dia dibaca khusus ketika saat sunat duha, sebagaimana juga mengkhususkan membaca wasyamsi wa duhaha dengan wa duha wal laili idza saja ketika saat sunat duha, dia juga tidak ada dalil yang khusus. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.